kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi penting dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Topik ini merupakan dasar dalam membangun masyarakat yang adil, demokratif, dan beradab. Pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban akan membantu kita menjadi warga negara yang sadar akan hukum, bertanggung jawab, dan turut aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban adalah bentuk ketimpangan moral. Begitu pula dengan sebaliknya. Menjalankan kewajiban tanpa perlindungan hak adalah bentuk ketidakadilan. Baik, saya akan membahas tentang pengertian warga negara, hak dan kewajiban. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara dan karenanya memiliki status kewarganegaraan serta dilindungi oleh negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai manusia maupun sebagai anggota negara. Hak bisa berupa hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk mendukung ketertiban dan kemajuan bersama. Hak bersifat diperoleh, sedangkan kewajiban bersifat dilakukan. Keduanya saling terkait dan tidak bisa berjalan sendiri. Dasar hukum hak dan kewajiban warga negara. Negara Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk hak dan kewajiban melalui beberapa regulasi penting. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, ada pasal 27 yang menyatakan bahwa seluruh warga Indonesia kedudukannya sama di mata hukum. Yang kedua, ada pasal 28A hingga 28C yang memuat hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak atas keamanan, dan kebebasan berpendapat. Kemudian ada pasal 30 yang mengatur kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Dan pasal 31 serta pasal 34 menjamin hak atas pendidikan dan kesejahteraan sosial warga negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisikan hak asasi manusia dengan menyusun secara komprehensif hak serta kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berisikan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Di sini menjelaskan syarat dan cara memperoleh kehilangan serta memperoleh kembali status sebagai warga negara Republik Indonesia. Jenis-jenis hak warga negara. Hak warga negara Indonesia terbagi dalam beberapa kategori utama. Hak sipil dan politik, seperti yang pertama, hak untuk hidup dan tidak disiksa, pasal 28A. Yang kedua, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang ketiga, hak menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Yang keempat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Selanjutnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan yang layak, pasal 31. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak memperoleh jaminan sosial, layanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat, pasal 34. Semua hak ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dijalankan bersama-sama dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki beberapa kewajiban mendasar. Di antaranya, kewajiban taat pada hukum dan pemerintahan yang tertulis pada pasal 27 ayat 1. Ini berarti semua warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Kemudian ada kewajiban membela negara, pasal 30. Ini dapat diwujudkan tidak hanya melalui militer, tetapi juga melalui kontribusi dalam pembangunan, pendidikan, dan menjaga ketertiban umum.
Nah, ada juga kewajiban menghargai hak orang lain yang tertulis pada pasal 28J. Ada juga kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional, dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai kemampuan masing-masing. Kewajiban warga negara adalah bentuk partisipasi aktif dalam menjaga eksistensi dan kemajuan bangsa. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hak dan kewajiban di kehidupan nyata sangat banyak. Misalnya, seorang pelajar memiliki hak atas pendidikan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga fasilitas sekolah. Warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat, tetapi juga menyampaikannya dengan tertib, tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain. Kita punya hak untuk bekerja, tetapi juga wajib menjaga etika, produktivitas, dan ketertiban sosial dalam bekerja. Dengan kata lain, setiap hak disertai dengan kewajiban yang menyertainya agar hak tersebut tidak disalahgunakan. Tantangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam kenyataannya masih banyak tantangan dalam penerapan hak dan kewajiban warga negara, di antaranya kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan banyak pelanggaran baik sengaja maupun tidak. Ketimpangan akses terhadap hak seperti pendidikan dan kesehatan terutama di daerah tertinggal. Praktik korupsi dan pelanggaran HAM yang masih sering terjadi. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pemerintah. Tantangan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh warga negara untuk diatasi. Peran mahasiswa dan generasi muda. Mahasiswa adalah agen perubahan. Kita memiliki peran penting dalam mewujudkan negara yang adil dan demokratis, antara lain menyuarakan kepentingan rakyat melalui kegiatan intelektual dan sosial, aktif dalam organisasi, komunitas maupun kegiatan sosial untuk menanamkan nilai kebangsaan, melaksanakan kewajiban dengan disiplin seperti taat hukum, menjaga etika publik dan tidak terlibat dalam ujaran kebencian atau hoax, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara. Sebagai generasi penerus, sudah saatnya kita tidak hanya menuntut hak, tapi juga berkomitmen untuk menjalankan kewajiban demi masa depan bangsa. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pelaksanaan keduanya secara seimbang dan menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita bukan hanya penonton, tetapi juga pelaku dalam pembangunan bangsa. Mari kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.